mempersembahkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Romo Prabu, tidak ada wanita yang akan kucintai dan kunikahi selain Dewi Anggraini. Dia menolak putriku Dewi Sekartaji. Tahukah kalian apa hukuman bagi orang yang telah mengingkari janjinya? Siapkan prajurit, kerahkan pasukan, serbu Jenggala, luluh lantakan kerajaan Jenggala. Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Naskah diolah dan ditulis oleh C. Isprionoka. Teknik dan montase Edwin Sutandi. Hiasan musik dan sutradara C. Isprionoka. Pada seri yang ke-127 ini didukung oleh para pelaku Wahyu Chandra sebagai Surengpati, Suprayogi sebagai Raja Sewaka, Endang Ayu sebagai Panji Semirang, Jumali Jindra sebagai Kelana Jayangsari, Aris Sudiro sebagai Kebo Pandogo, Ismedio sebagai Senopati Pragolo, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat menikmati. Terlambat Sri Baginda. Kita sudah diserang dari 4 penjuru. Kita terkurung. Apakah kita tidak bisa mundur untuk mengatur dan menyusun serangan baru? Mereka menyerang bagai air bah. Datang pergi dengan beruntun dan bertubi. Belum lagi kita sempat berbenah diri. Datang lagi serangan berikutnya dari pasukan yang ada di belakang. Terlambat Sri Baginda. Siapa di antara kalian berdua yang bernama Raja Sewaka? Ayo, jawablah segera. Keparat, jahanam. Bocah ingusan sudah berani kurang ajar. Aku ingin tahu yang mana Raja Sewaka. Bukankah dia ingin jadi penguasa di bumi Kediri? Hei, bocah ingusan, lancang benar mulutmu. Aku hanya ingin berurusan dengan Raja Sewaka. Apakah kau Raja Sewaka itu? Jangan sombong bocah kemarin sore. Sebentar lagi kau akan segera tahu siapa itu Maha Menteri Surengpati, ha? Apakah telingamu sudah tuli? Aku hanya mau berhadapan dengan Raja Sewaka, bukan Maha Menteri Surengpati. Apa peduliku pada seorang Maha Menteri? Laknat! Maha Menteri Surengpati langsung menerabas. Yang diserang dengan gesit dan lincah berkelit ringan seraya melompat turun dari kuda tunggangannya. Perkelahian pun terjadi dengan sengit. Surengpati langsung meloloskan pedangnya, menyabet kiri dan kanan. Pemuda mungil yang berkelit lincah dan gesit itu kini sudah mencabut tombak pendeknya. Didesaknya Surengpati yang mulai goyah kedudukannya karena usia yang sudah menua. Tetapi Surengpati bukanlah pendekar biasa. Ia langsung bangkit kembali menerabas. Pemuda mungil bersalto ke udara, berjempalitan, untuk kemudian turun dengan mulus menjejak bumi. Gusti. Gusti, cepatlah menghindar dari sini, Gusti. Cepat, Gusti. Jangan coba-coba melarikan diri dari Panji Semirang. Ke ujung bumi pun kau akan ku kejar. Cepatlah, Gusti. Cepat. Hamba melindungi Gusti dari sini. Cepat, Gusti. Cepat. Iya. Baiklah. Hati-hati, Surengpati. Setan alas, kau akan lari kemana, ha?
Raja Sewaka segera meninggalkan tempat itu. Kejaran Panji Semirang ditahan oleh Surengpati. Kembali keduanya bertarung dengan sengit. Kali ini Panji Semirang tak ayal-ayalan lagi. Dia menyerang dan merangsek Surengpati dengan lebih gencar. Surengpati kewalahan, namun ia tetap mencoba bertahan sebisanya demi melindungi raja junjungannya dari maut yang mengancam. Gusti, ada orang berlari ke arah kita, Gusti. Oh, kukira itulah Raja Sewaka. Dia dikawal oleh 4 orang pendekar. Pendekar sewaan maksud Gusti? Ya, hadapilah 4 pendekar itu. Biar aku yang akan menangkap Raja Sewaka. Hamba Gusti. Siap. Sayap kiri dan sayap kanan. Siap. Ibas terus perlawanan mereka. Kuku-kuku tajam Garuda. Robek dan cabik-cabik pertahanan mereka. Siap. Ekor Garuda. Siap. Sapu bersih mereka yang masih melawan. Maju! Raja-raja pemerintahan! Habisi mereka! Pertempuran makin marak. Prajurit dari Mentaun semakin terdesak. Bahkan mereka sampai tidak tahu harus bagaimana dan berbuat apa. Yang bisa mereka lakukan hanyalah melawan dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Tapi semangat dan mental sudah mulai menurun. Sementara itu, Panji Semirang masih merangsek terus Surengpati yang sudah kepayahan. Jayeng Sari langsung menyergap Raja Sewaka. Dan Pandogo melayani keempat pendekar sewaannya. Akhirnya aku tiba dengan selamat di sini. Tetapi serangan pun sudah sampai di sini. Luar biasa gempuran mereka. Aku bisa memastikan Mentaun bakal kalah. Itu dia, Surengpati. Tetapi siapa yang sedang dihadapi itu? Aku harus membuat perhitungan dengan Surengpati. Tetapi dia sedang kewalahan menghadapi pemuda mungil lawannya. Siapa pemuda mungil dan lembut itu? Surengpati tidak mampu menghadapi gempuran pemuda ingusan itu. Dalam tempo singkat, dia pasti akan kalah dan takut lumpuh. Tetapi jika pemuda itu yang membunuh Surengpati, maka sakit hatiku tak akan terlampiaskan. Aku harus berbuat sesuatu. Surengpati, pedangmu jatuh dan aku tinggal menikammu seenaknya. Bunuhlah aku, tikamlah aku. Jangan kau kira aku takut mati. Mati di tengah pertempuran bagi seorang prajurit adalah suatu kehormatan. Ayo, bunuh aku. Aku pantang membunuh, apalagi lawanku dalam keadaan tidak berdaya. Jangan sombong, pemuda ingusan. Ayo tikamlah aku, buatlah aku mati secara terhormat. Tunggu, tahan. Senopati Prabu. Kau kaget, Maha Menteri Surengpati? Ini aku, masih dalam keadaan selamat. Maaf Tuan Muda, bukan maksud saya merecoki urusan Tuan Muda dengan seorang setengah tua itu. Tidak, bukan itu. Lalu apa maumu? Apakah kalian berdua hendak mengeroyokku? Silakan. Aku tidak pernah takut dikeroyok. Bukan begitu. Soalnya aku masih punya kepentingan dengan orang tua itu. Maka aku minta izin untuk bisa menyelesaikan berdua saja. Terserah kalian. Aku tidak punya waktu banyak untuk melayani kalian. Hia, hia, hia. Nah, bagaimana Surengpati? Kau sudah siap? Ambillah pedangmu yang terjatuh itu.
Lalu seranglah aku. Menyerangmu? Tidak ada alasanku untuk menyerangmu. Anggap saja aku musuhmu. Orang Kadiri yang harus kau binasakan. Itu belumlah cukup untuk dijadikan alasan. Lalu, alasan apa yang tepat supaya kau bisa menghukum aku? Menghukummu? Iya. Apa hakku menghukummu? Dan lagi tak ada sedikit pun keinginanku untuk menghukummu. Munafik! Hah? Bukankah kau kesal terhadapku? Hah? Bukankah kau selalu berusaha menjatuhkanku di hadapan Sri Baginda Raja Sewaka? Bukankah kau selalu ingin tampak luar biasa di hadapan Sri Baginda? Itu hanya anggapanmu. Hanya anggapanku. Ya. Tidak. Karena aku bisa melihat lewat tingkah laku. Segala gerak-gerikmu bila berada di hadapan Sri Baginda di dalam pertemuan aku. Aku pun bisa melihatnya lewat bola matamu yang culas, licik. Sudahlah, jangan banyak basa-basi lagi. Ambil pedangmu dan kita mulai bertanding. Siapa sebenarnya yang lebih perwira? Andai pun aku mau melayanimu, tetapi ingat, semua ini karena kehendakmu. Iya, memang kehendakku. Ayo, kita bertanding. Lalu alasan apa sehingga aku membunuhmu? Katakan saja aku adalah mata-mata Kadiri. Jadi jelas bukan? Seorang pengkhianat harus dibunuh. Tetapi jika aku yang terpaksa membunuhmu, maka alasan yang akan kuajukan adalah karena kau berusaha hendak membokongku dari belakang. Baiklah, kita sekarang sudah punya alasan masing-masing untuk saling membunuh. Mari kita mulai saja. Ayo Surengpati, jangan macam banci begitu. Ayo lawan aku, hadapi aku. Bukankah kali ini saat yang tepat buat kita untuk saling pamer kekuatan? Ayolah Surengpati, buktikan siapa yang paling perwira di antara kita. Ayo. Hei, Raja Durjana, hendak lari kemana kau? Jangan berharap bisa keluar dengan selamat dari gelanggang pertempuran ini. Ayo pendekar-pendekarku yang tangguh. Hadapi orang itu. Kincang sampai jadi perkedel. Ayo. Pendekar-pendekarmu adalah bagianku, Raja Durjana. Karena gustiku terlalu tangguh untuk menghadapi cocorowo-cocorowo itu. Mari para pendekar Durjana. Hadapi aku. Orang sombong. Akan kukuliti kau. Dan kujadikan tambur. Dan kepalamu akan kujadikan pajangan di ujung tombak pusakaku ini. Oh. Apakah bukan justru sebaliknya? Tubuhmu yang gendut pendek itu akan kujadikan orang-orangan sawah untuk menakut-nakuti burung. Setan alas, demit elek. Ayo kawan-kawan, kurung dia dan jadikan perkedel. Ya! Serentak keempat pendekar pengawal Raja Sewaka itu pun langsung menerjang Kebo Pandowo yang masih berdiri santai bertolak pinggang. Satria Kelana hanya memperhatikan Raja Sewaka yang berdiri terlonong-lonong di hadapannya. Pasukan Mentaun sudah kepayahan. Prajurit-prajurit Kelana Jayangsari menghantamnya habis-habisan. Belum lagi serangan dari prajurit sayap kiri dan kanan yang dipimpin Rekrean Demung dan Apati. Menyusul gempuran prajurit Rekrean Kanuruhan yang disambut oleh pasukan sapu bersih Rekrean Rangga di belakangnya. Ayo kawan-kawan, sikat habis mereka. Jangan beri ampun bagi pemberontak. Hai, hilang! Matilah kau pemberontak jahanam! Ayo, kamu bohong Mentaun. Raja-raja kau pemberontak. Waktu kita tidak banyak teman-teman. Robohkan siapapun yang menghalangi. Ayo! Waktu kita tinggal sedikit. Sikat mereka yang ada di dekatmu. Kita tidak boleh lama-lama di tempat ini. Pasukan berkuda Panji Semirang merangsek siapapun yang ada di dekatnya. Sambil melarikan kudanya menjauhi arena pertempuran. Pasukan itu membabat habis para prajurit Mentaun yang mencoba-coba menghalangi langkahnya. Teman-teman, waktu kita sudah habis. Cepat menyingkir dari tempat ini. Ayo! Keluar dari area ini, cepat!
Ayo teman-teman, jangan biarkan dia mengambil nafas. Ayo majulah kalian berempat. Ayo maju bersama-sama. Agar aku dapat dengan mudah mengalahkan kalian. Konsentrasi kawan. Jangan beri kesempatan bernafas. Bagus. Bagus. Apa yang sedang kau pikirkan, Raja Durjana? Aku sedang memperhatikan keempat pendekar yang bertarung. Jangan bohong. Kau pikir aku bisa kau dustai? Tentu kau sedang berpikir tentang bagaimana caranya untuk bisa lolos dengan selamat. Aku tidak peduli. Mati bagiku adalah suatu kehormatan di dalam ajang peperangan. Suatu kehormatan? Iya. Andai pun kau harus tewas di tanganku, maka kematianmu adalah suatu kekonyolan, bukan kehormatan. Bagaimana mungkin seorang pengkhianat negeri, seorang pemberontak, bermimpi mati dengan terhormat? Tidak, nantinya sejarah akan mencatat seorang pengkhianat, pemberontak, mati secara terhormat. Aku adalah raja. Aku adalah seorang raja. Meski dari sebuah kerajaan kecil atau kerajaan bawahan. Apakah tidak boleh seorang raja kecil bercita-cita untuk menjadi besar? Ya, boleh-boleh saja. Tapi itu keblinger namanya. Tidak ubahnya katak dalam tempurung. Ataupun pungguk merindukan bulan. Ya, itulah yang sedang kau alami, Raja Durjana. Aku tidak peduli. Kau memang tidak mau peduli. Sebagaimana ketidakpedulianmu membawa laskarmu ke ajang peperangan ini. Tengoklah. Apakah kau peduli? Sudah sekian banyak laskarmu tewas. Tapi kau diam saja. Tidak ada usahamu untuk menghentikan perlawanan prajurit-prajuritmu yang sudah kewalahan itu. Wajar rasanya bila seorang prajurit harus mati di ajang peperangan. Wajar bila yang mereka tuntut adalah kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan. Mereka memang menuntut itu semua. Tidak. Mereka hanyalah korban dari ambisimu yang keblinger itu. Kurang aja. Perlawanan prajurit-prajurit Mentaun mulai sulit. Banyak yang tewas, luka-luka. Tidak sedikit yang melemparkan senjata untuk menyerah. Namun Raja Sewaka masih tidak peduli dengan kenyataan itu. Dia justru mengadakan perlawanan saat Jayeng Sari bermaksud menangkapnya secara baik-baik. Baiklah. Jika kau menginginkan mati di tanganku. Tapi aku masih menawarkan kepadamu. Lebih baik menyerahkan diri baik-baik kepada Raja Kediri. Nista benar bila aku harus menyerah begitu saja. Aku datang jauh-jauh kemari adalah untuk menguasai Kediri, bukan untuk menyerahkan diri. Masih juga kau ingin mewujudkan niatmu yang keblinger itu? Tutup mulutmu! Bukan saatnya lagi untuk bicara beradu pendapat. Tenaga tuamu mulai memperlambat seranganmu, Surengpati. Jangan sombong, Prakolo. Tidak, nantinya aku akan menyerah padamu. Meskipun tua, tetapi aku lebih berpengalaman darimu dalam soal peperangan maupun pertarungan. Jangan kira kau akan dengan mudah mengalahkan aku. Buktikan, Surengpati. Buktikan kata-katamu. Ayo, buktikan kata-katamu. Ya, akan kubuktikan. Tetapi jangan menyesal. Aku tidak pernah menyesali apa yang telah kuucapkan. Ayolah, Surengpati. Baik. Bersiap. Sudah sedari tadi aku bersiap-siap. Maksudku bersiap untuk mati. Kurang ajar. Jahanam keparat. Ya. Orang sombong, jangan bangga dulu. Meski dua orangku telah kau babat habis hingga roboh ke tanah, tapi aku dan temanku ini belum tentu. Ilmu setan apa yang kau gunakan itu, hai orang sombong? Sudahlah, Kang. Jangan beri dia kesempatan untuk menarik napas. Iya. Mari kita limas bersama-sama. Aku senang melihat kekompakan kalian. Tetapi percayalah, tidak sampai 5 jurus, kalian berdua sudah akan terjengkang mencium bumi. Ya, kalian berdua harus tunduk mencium bumi Kediri. Kakak, mari kita sudahi kesombongannya. Ayo. Pertempuran mulai surut. Reda. Prajurit Mentaun yang menyerah dikumpulkan. Yang luka-luka ditolong diberikan obat. Sementara di sudut-sudut ajang pertempuran, masih tampak terlihat mereka yang bertarung habis-habisan.
Kebo Pandogo melawan 2 pendekar pengawal Raja Sewaka. Surengpati melawan Pragolo. Dan Raja Sewaka yang kelimpungan dipermainkan perlawanan Kelana Jayeng. Kalian sudah akan terjengkang mencium bumi. Bumi Kediri yang harus kalian cium. Kalian berdua memang harus sujud mencium bumi Kediri. Benar-benar sombong kau ini. Ayolah, Cang. Kita habisi saja dia, ayo. Kebo Pandogo berkelebat cepat. 2 pendekar sewaan Raja Sewaka itu tertegun. Belum lagi salah satu di antaranya sadar akan apa yang terjadi. Kembali kelebatan bayangan Kebo Pandogo melintas cepat di hadapan keduanya. Kemudian salah satu di antaranya jatuh roboh ke bumi tanpa berteriak sedikit pun. Sedang satunya lagi berdiri terlonggar. Tiba-tiba darah merah bau anyir merembes dari tubuhnya. Biung, sebutlah nama leluhurmu, orang tuamu, juga semua sanak kadang. Syukur-syukur jika bumi Kediri mau menerima mayatmu. Jika tidak, kau akan beralih menjadi roh penasaran yang gentayangan. Aduh, jangan bunuh aku. Jangan, tolong. Aduh, Tuan pendekar yang budiman, ampuni aku, tolong, jangan bunuh aku. Hanya macam beginikah pendekar sewaan Raja Mentau? Memalukan, tidak punya nyali. Ampun. Sungguh, tolong. Ini semua aku lakukan hanya karena terpaksa. Terpaksa katamu? Iya, benar. Terpaksa. Daripada anak istri di rumah tidak bisa makan. Lalu siapa yang memaksamu? Katakan. Raja Sewaka. Mengapa kalian tidak mencari pekerjaan secara halal? Iya, sulit mencari pekerjaan zaman sekarang. Kalau ku beri pekerjaan, apakah kalian mau? Iya. Mau. Tangkap Raja Sewaka bekas junjunganmu itu. Kenapa diam? Takut? Dia jelas keblinger. Kau harus menangkapnya. Iya. Baik. Kau harus mengakui tenaga tua yang ada pada dirimu, Surengpati. Sepandai-pandainya dirimu bermain pedang, setangguh-tangguhnya kau dalam hal ulah kanuragan, dan sebanyak-banyaknya pengalaman yang kau kecap dalam dunia persilatan, maka tenaga tuamu tetap akan berpengaruh besar dalam dirimu. Tetapi aku belum kalah, Pragolo. Memang belum, tetapi akan. Dasar congkak. Bukan congkak, Surengpati, tapi kenyataan. Tengoklah tangan kananmu yang memegang pedang itu. Gemetaran bukan? Dalam beberapa jurus lagi, pedangmu akan terlempar. Dan kau tinggal menerima nasib. Setan! Nah, ternyata bukan pedangmu saja yang terlempar. Tetapi juga tanganmu tergores cukup dalam oleh sabetan pedangku. Tidak usah sombong, Pragolo. Betapapun kau mengagungkan dirimu, cepat atau lambat, kita berdua akan menjadi tawanan prajurit-prajurit Kediri. Tengoklah di sekeliling gelanggang pertempuran ini. Mereka telah melucuti senjata para prajurit kita. Tidak. Aku harus menghindar dari tempat ini. Ya. Aku tak mau ditangkap prajurit-prajurit Kediri. Sampai bertemu, Surengpati. Ya. Kini tinggal Kelana Jayeng Sari yang melayani perlawanan Raja Sewaka. Gelanggang peperangan telah mulai terang oleh datangnya mentari pagi. Namun Raja Sewaka pantang menyerah begitu saja. Padahal prajurit-prajurit di bawahnya dari Mentaun sudah banyak yang terkapar menjadi korban. Tidak sedikit yang menyerah. Mereka yang luka dirawat dan diberi obat oleh prajurit-prajurit Kediri. Menyerah sajalah Raja Sewaka.
akan kuberikan pengampunan dari ancaman pidana pati. Pengampunan? Bebas dari hukuman pidana pati? Tidak nantinya aku mengemis-ngemis minta ampunan. Dan tidak nantinya aku takut mati. Bagus. Aku suka pada ucapanmu. Tapi benarkah itu? Bukankah hal itu perlu dibuktikan? Aku akan membuktikannya. Mari. Kini tinggal 2 orang yang bertempur di medan peperangan. Para prajurit Mensaun telah ditawan, sedang prajurit Kediri tinggal menonton dengan cara berdiri melingkar di pinggiran arena. 2 orang dengan kemampuan tinggi itu agaknya bertarung habis-habisan. Sebenarnya Kelana Jayeng Sari bisa memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Raja Mensaun itu. Tetapi itu tak dilakukannya karena ia ingin sang raja menyerahkan dirinya secara jantan. Namun akhirnya ia terpaksa turun tangan. Sekali lagi, aku mohon dengan sangat. Serahkan dirimu secara baik-baik. Kami akan memperlakukan Yang Mulia Sri Prabu Raja Mensaun dengan hormat. Kami tidak akan mengikat Yang Mulia sebagaimana tawanan. Tetapi kami akan mengiringkan Yang Mulia sampai tiba di Istana Kediri. Kalian boleh bawa aku menghadap Raja Kediri. Tetapi nanti, setelah aku menjadi mayat. Oh, baiklah. Jika itu Yang Mulia inginkan. Saya pantang mencederai, melukai orang, apalagi membunuh. Tetapi jika keadaan memaksa, apa boleh buat? Mari Yang Mulia. Mengapa tiba-tiba kau jadi bersikap santun terhadapku? Yang Mulia adalah raja. Sewajarnya bila saya bersikap santun. Lain dari itu, Yang Mulia tinggal hari ini saja menikmati hidup. Sebab sebentar lagi, Yang Mulia sudah akan berpindah tempat. Bukan di alam fana ini tempat Yang Mulia, tetapi di alam sana. Ompret, bicaramu sudah ngantuk. Sudahlah, tidak perlu buang-buang waktu. Untuk mati saja kau harus bertimbang rasa. Tutup mulutmu. Sri Prabu Raja Sewaka tengah berhadapan dengan seseorang. Lalu, bagaimana cara aku menangkap? Mungkinkah pemuda itu yang memimpin serangan ini? Tetapi mengapa ia tak memerintahkan prajurit agar menangkap Raja Sewaka? Bukankah dengan mudah ia dapat memerintahkan para prajuritnya mengurung dan merangkapnya? Tetapi, mengapa ia kerjakan sendiri? Apakah untuk menghindari jatuhnya korban lebih banyak? Berbaginda Raja Sewaka rupanya sudah berhasil melarikan diri. Beliau sedang bertarung dengan seorang pemuda. Siapa orang muda yang dihadapinya itu? Apakah dia itukah yang bernama Kelana Jayeng Sari? Jika benar, apakah mungkin Sri Prabu mampu mengalahkannya? Kelana Jayeng Sari terkenal jaya, tangguh, dan sakti mandraguna. Aduh, sayang aku terluka oleh sabetan pedang Pragowo. Jika tidak, tentunya aku bisa membantu Sri Baginda melawan pemuda itu. Rupanya masing-masing telah mengeluarkan ajian andalan. Raja Sewaka dengan ilmu pukulan angin 1000. Sedang pemuda itu dengan pukulan sambar geledeknya. Pohon-pohon roboh terkena pukulan sambar geledek. Pohon-pohon meliuk-liuk tertiup angin, pukulan 1000 angin Sri Baginda. Apa yang harus kulakukan untuk raja? Para prajurit yang pada menonton ini, desau angin dari akibat pukulan Raja Sewaka membuat pohon-pohon di sekitar situ meliuk-liuk. Lalu pohon-pohon itu roboh berderak karena terkena pukulan sambar geledek yang dilontarkan Kelana Jayeng Sari. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan pertarungan Kelana Jayeng Sari dan Raja Sewaka? Silakan mengikuti pada seri berikutnya. Anda telah mendengarkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Sampai jumpa pada seri berikutnya.